hampir kalah. Hampir kalah Ibu Femi waktu itu masih di KPU. Beda berapa? 64 suara? Beda 63 suara. 63 suara. Mungkin baru terjadi pertama kali di Indonesia. Jangan-jangan itu nomornya Pak Gub dulu kan 163? 163 itu karena kelahiran saya. Saya pikir karena perbedaan suara 663 itu. Mungkin juga bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Femi Udoki Podcast yang selalu menginspirasi. Dan alhamdulillah hari ini saya bertandang ke kediaman dari Pak Gubernur Pak Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie. Tentu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ini Pak Gubernur sudah mau menjadi narasumber saya. Biasanya harus bertamu saya yang datang karena ini sosok yang luar biasa. Assalamualaikum Pak Gub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Femi. Iya. Ibu Femi ini kawan saya dari dulu. Dari sebelum Bupati. Iya. Masih kontraktor dulu. Iya, Pak Gubernur ini suasananya luar biasa. Ini Pak Gubernur ini orang Gorontalo tapi bikin pendopo dan suasana Jawanya ini ada bahasa Jawa lagi. Sugeng rawuh poro tamu. Itu apa artinya Pak Gub? Terima kasih Bu Femi, rekan-rekan gurunya Ibu Femi. Jadi kebetulan saya dapat orang Solo. Putri Solo. Kami menikah tahun 91. Alhamdulillah 92 sudah punya putra namanya Muhammad Alham Prasogo. Ditanya oleh mertua saya, apa artinya Prasogo? Saya bilang Prasogo itu peranakan Solo Gorontalo. Jadi ini nuansa Jawa karena ibu itu orang Solo dan tinggal di Gorontalo, mau tinggal di Gorontalo, sehingga beliau punya inisiatif membangun joglo. Ini tenaga yang membuat ini kurang lebih 15 orang, dikirim oleh mertua saya dari Solo. Kurang lebih 4 bulan mereka membuat joglo ini. Dan disinilah tiap pagi kami selalu berdiskusi dengan siapa saja termasuk ibu, senang bunga, pelihara burung. Ini ada suara burung ini kayak suasananya memang alami. Memang dibuat seperti ini. Dan ibu itu nggak betah tinggal di rumah dinas. Kenapa nggak betah? Karena cukup besar, luas. Dan juga kalau ini ditinggal pengalaman waktu bupati. Bupati itu kita 3 tahun di sana, jarang pulang. Sampai di sini rumah rusak, bocor-bocor dan segala. Sehingga diputuskan ibu kalau ada tamu baru ke rumah dinas. Ya, berarti selama ini tidak tinggal di rumah dinas di sini? Tinggal juga di rumah dinas tapi paling 1-2 hari kembali lagi sini. Karena ibu mengurus burung, mengurus bunga. Dan ini artinya Sugeng rawuh para tamu. Ini artinya selamat datang para tamu. Termasuk Ibu Femi hari ini dan kru. Tamu saya yang istimewa, jadi diterima di Pondopo ini. Iya, jadi Pak Gubernur dengan Ibu ini sangat memuliakan tamu. Ya, harus. Iya. Dan itulah adat Gorontalo. Coba Ibu Femi lihat, setiap orang bangun rumah selalu kamar depan itu kamar tamu. Ya. Itu adat selalu Gorontalo. Orang bilang kamar tamu. Jarang didapatkan di luar daerah. Selalu menyiapkan kamar induk, kamar anak-anak dan pembantu. Tapi kalau di Gorontalo selalu depan rumah itu, kamar depan itu, itu tamu. Kamar tamu. Tamu dinamakan kamar tamu dan ready terus. Jadi setiap ada tamu pasti mau dia keluarga kecil, besar, orang kaya, orang miskin, di pasti situ tempatnya. Saya perhatikan itu karena sangat memuliakan tamu orang Gorontalo. Luar biasa. Karena tamu itu pembawa rahmat. Begitu tamu adalah rezeki. Begitu dia datang membawa rezeki dan pulang membawa semua penyakit. Iya. Penyakit kita yang ada penghuni rumah itu ya dibawa pulang oleh tamu itu. Termasuk COVID ya? Ya, COVID. Termasuk COVID. Iya, Pak Gubernur. Ya, selamat dulu atas kelahiran cucu. Ya. Cucu pertama. Alhamdulillah cucu saya permisi sama anak saya, juga permisi sama besan Pak Alexi. Ya. Mohon maaf kalau cucu ini, kalau laki-laki, saya berikan namanya Muhammad Kadafi. Askar Habibie. Halo Kadafi. Aduh. Kadafi diperkenalkan ke publik. Wow. Iya, ini Mas Dafi. Amin. Ini cucu saya pertama lahir tanggal 26 September. 26 September. Berarti belum
1 bulan. Udah 2 bulan. Belum 2 bulan iya, Belum 2 Oktober, bulan. November. Bapu. Jadi panggilnya Bapu, bukan Eyang. Jangan. Karena saya orang Gorontalo itu panggil Bapu nenek. Tapi neneknya panggil Nah, jangan nenek aja. ini. Karena nggak usah opa oma itu orang Manado. Ya, Opa-oma Kalau orang. Bapu itu nenek itu asli Gorontalo. Asli Gorontalo. Saya orang Gorontalo. Iya, Pak Gubernur. Jadi, gitu. Jadi saya ini ingin menginspirasi orang-orang ini lewat kisahnya Pak Gubernur. Kenapa sih Pak Gubernur? Pak Gubernur ini kan dulu seorang pengusaha, kemudian kok mau terjun ke politik dan akhirnya jadi gubernur. Ceritanya panjang. Panjang, yang Kalau saya singkat-singkat. mencerita sekarang semuanya dari A sampai Z, Ya, panjang. Disingkat aja ya. iya, Kebetulan saya itu dari dulu, dari SD, SMP, SMA, mahasiswa hobi organisasi. tapi nakal katanya. Kepala angin. Entah pramuka, entah palang merah, entah apa segala macam itu, OSIS. Iya, Dan jadi ketua SD kelas 5 saya diangkat jadi ketua kelas 6 juga begitu. Karena kenapa? Karena pertimbangan guru kalau Rusli yang ketua kelas aman semua. Aman Nggak ada kelas. yang bikin ribut-ribut. Akhirnya saya dibikin kepala sekolah, ketua kelas dari kelas 5 sampai kelas 6 di SD Indah Malate. Banyak teman-teman saya yang sudah berhasil sekarang satu kelas dengan saya. Begitu juga di SMP, SMA sampai mahasiswa. Nah, karena hobi saya berorganisasi, ketika jadi Provinsi Gorontalo saya memang sudah di sini ditugaskan oleh Pak Habibie tahun 96-97 itu untuk mencari lahan membuat satu perguruan dari SD, SMP, SMA, saya perguruan tinggi. yang Ada 3. Iya. Mereka baru mau bersaudara, mau ditaruh di Parepare, Gorontalo apa Jogja. Kenapa 3 ini dipilih? Kalau di Parepare itu tempat lahirnya Pak Tempat Habibie, lahir. almarhum. Kalau Gorontalo, bapaknya orang Gorontalo. Kalau Jogja, ibunya Jogja. Akhirnya pilihannya mereka setuju ke bapaknya. Sehingga jadilah Bikin di itu Gorontalo. SMA Cendekia. Man Cendekia. Ya, Man itu Insan saya yang Cendekia. cari lahan. Kebetulan hampir semua lahan di sana itu kurang lebih 80 hektar itu kebanyakan keluarga Sidiki, ibu saya. Jadi agak mudah membebaskannya. Tapi begitu berganti zaman, Pak Habibie enggak lagi presiden dan menjabat sebagai menteri, diambil oleh pemerintah, oleh waktu itu Pak Gus Dur, yang tadinya di bawah BPPT, cendekianya itu dijadikan Man Cendekia, Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Nah, Pak Habibie udah kan, Di- karena itu dulu dibiayai oleh IDB, Ya. Islamic Development Bank, yang bangun itu tahun 97-98. Alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi unggulan. Satunya di Indonesia Timur di Kabila, di Mautong dulu. Di Palu Dan yang juga ada ya? kedua Ah, di Serpong. Jakarta. Iya, Serpong. Di Serpong juga ada. Alhamdulillah lulusannya sampai sekarang masih sangat terbaik. Ya, masuk ITB, masuk UI dan perguruan tinggi lainnya itu kadang-kadang mereka tanpa tes dan sangat unggul siswanya. Gitu. Jadi saya jadi provinsi, saya nggak balik ke Bandung lagi. Saya bawa yang keluarga di sini. Saya awali dari wakil bendahara Golkar. Waktu itu Pak Pakaya yang jadi ketua Golkar DPD 1, saya wakil bendahara. Tahun 2004 saya mau ditawarkan salah satu calon anggota DPRD untuk provinsi, dikasih nomor urut nomor 4, mewakili pemuda. Kenapa mewakili pemuda? Karena ketika itu saya jadi ketua KNPI pertama di Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Gitu ceritanya. Akhirnya Tapi tidak sempat jadi anggota DPRD. saya sampaikan Pak Pakaya bahwa saya insya Allah orangnya kan suka dipuji. Makan puji. Bukan makan puji, senang suka dipuji. diangkat. Jadi realistis juga beliau. Saya katakan saya ingin ikut jejaknya Pak Pakaya, Pak Guru Ama. Iya, almarhum. iya, iya. Jadi berusaha dulu, sudah mampu, sudah matang dalam sisi umur, usia, wawasan juga khususnya ekonomi. Jadi saya juga mau ikut Pak Guru. Oh, gagal nodito. Iya, iya, iya. Dia pakai bahasa Gorontalo, gagal nodito. Supaya jamu tahu-tahu mau kira-kira bahasanya begitu. Ini Iya, bahasanya Pak Pakaya. Saya bukan saya mengatakan Iya. anggota DPR mau tahu, tidak. Iya, iya, Sama iya. sekali tidak. Cuma supaya tinggal lima agama kuat, ekonomi kuat, terutama dong tidak tahu. Nah, itu. Jadi saya jadi bendahara ketika Pak Fadel jadi ketua DPD 1.
Terus periode kedua Pak Fadel, saya jadi wakil ketua. Ya. Nah tahun 2009 saya udah Bupati Gorontalo Utara, ada pemilihan ketua DPD 1, menggantikan Pak Fadel udah jadi menteri. Akhirnya alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua DPD 1. Iya, motivasi untuk terjun ke politik? Seni berpolitik itu saya anggap asik. Indah. Asiknya sangat dinamis. Iya. Saya suka hal-hal yang begitu, yang menantang. Tapi katanya kalau di politik itu harus punya 2 jantung. Punya 5. Oh, Kalau 2 5. kurang. Kalau 2 kurang. Iya, dan harus siap-siap sampai. Iya. Saya juga dari keluarga politisi. Iya. Om saya, paman saya, adik ibu Dr. Jenderal Umar Siddiqui, Iya. ketua DPRD pertama di kabupaten dan ketua Golkar pertama tahun 71. Kemudian 77. Jadi darah politik itu mengalir. Ya. Kemudian tahun 77 beliau terpilih jadi anggota DPR RI selama 4 periode, 20 tahun. Nah, ketika itu saya SMP tinggal dengan beliau. Tahun 70-an, SMP kelas 2 dan kelas 3 saya di sana di Boto dengan Pak Dr. Umar Siddiqui. Ya, tapi sejak kecil itu Pak Gub pernah bermimpi enggak jadi gubernur? Saya tidak bermimpi dan punya cita-cita untuk menjadi atau cita-cita tertingginya Pak Gub cita-cita jadi saya apa? menjadi orang sukses. Jadi orang sukses. Entah sukses di politik, sukses di bisnis, pokoknya jadi orang sukses dan membantu orang, terutama keluarga. Ya, tapi kan waktu jadi pengusaha itu kan sudah cukup sukses sebenarnya. Kenapa masih mau memilih politik? Itulah karena saya pengurus Golkar. Karena Ketika itu Kabupaten Gorontalo Utara lahir. Iya. Saya dipanggil oleh Pak Fadel dan teman-teman, Pak Sunbiki ada. Saya diminta untuk jadi salah satu bakal calon waktu itu, bakal calon dari Golkar untuk Bupati Gorontalo Utara. Iya. Nah di sana saya lah ketemu Thomas. Thomas itu waktu saya ketemu ketua KNPI, Bung Thomas itu sekretaris saya, dan kami sangat akrab sesama kontraktor dulu, sering ketemu, sering bareng-bareng. Nah, ketika itu perdebatan terjadi di internal Partai Golkar. Akhirnya Pak Fadil sebagai ketua, dia bilang saya akan menunggu hasil survei dulu. Dan alhamdulillah hasil survei saya dari teman-teman termasuk Pak Thomas itu agak tinggi. Jadi diputuskan di forum rapat Golkar, saya yang diutus dari Golkar untuk jadi calon bupati. Alhamdulillah menang. Hampir kalah. Hampir kalah, Ibu Femi waktu itu masih di KPU. Beda berapa? 64 suara? Beda 63 suara. 63 suara. Mungkin baru terjadi pertama kali di Indonesia. Jangan-jangan itu nomornya Pak Gub dulu kan 163? 163 itu karena kelahiran saya. Saya pikir karena perbedaan suara 663 itu. Mungkin juga, bisa terjadi. 4310163, saya masih ingat nomornya. Karena sering telepon. Nomor lama itu tapi udah hilang. Nomor dengan lama. HP-nya waktu 2016 pilkada gubernur kedua kali saya sosialisasi, hilang. Jadi saya sudah tutup aja, saya ganti nomor baru. Iya. Pak Gub, ini kan Pak Gub sudah mau berakhir. Sudah mau berakhir bulan Mei ya. Bulan Mei 2022 ini sudah mau berakhir. Apa langkah-langkah politiknya Pak Gub ke depan? Apakah Pak Gubernur menyiapkan ada putra mahkota yang disiapkan untuk menggantikan Pak Gub misalnya di politik, ikut jejaknya Pak Gub, atau mungkin Ibu? Kalau dibilang menyiapkan kader, di Golkar itu banyak kader. Jadi tidak harus anak sendiri tidak gitu? Tidak harus anak sendiri. Ya. Apalagi dinamakan sebagai mahkota, putra mahkota, saya tidak mengenal itu. Karena mekanisme di Partai Golkar sudah jelas, yaitu harus lihat survei, terterima dan tertinggi. Jadi biar anak saya, istri saya sebagai ketua DPD 1 bisa juga menentukan, tapi saya nggak mau. Sesuai aturan Juklak, PO dan aturan dari Golkar harus survei. Dan survei lembaga surveinya juga ditunjuk orang-orang atau lembaga survei yang sudah berpengalaman. Tapi kalau surveinya tinggi kan kenapa tidak? Ya itu saya katakan tadi. Kalau surveinya tinggi, rakyat menerima, dan saya yakin orangnya itu bisa kerja untuk melanjutkan pembangunan yang saya sempat tidak selesaikan selama 10 tahun dengan Pak Idris, ya bismillah. Enggak ada.
sekarang calonnya kan udah banyak. Cuma saya risih. Ada berapa calon ini dari Golkar, Pak? Sebagai ketua Golkar bakal kan calon itu iya, cukup Pak Gub banyak. kan sudah bisa membaca ada berapa calon yang sudah disiapkan atau yang sudah mulai muncul nama-nama dan ya. Setelah Munas dan setelah Rapimnas Partai Golkar tahun lalu bertempat di sini, kami mengadakan rapat pleno diperluas dengan ketua-ketua kabupaten kota. Ya. Kita putuskan siapa yang ingin jadi bakal calon Partai Golkar, silakan sosialisasi. Jadi tidak terbuka harus ini harus itu, enggak. Ada Pak Martin, ada Pak Sarip, ada Pak Thomas, ada Pak Paris, ada juga Pak Rungkono sekarang dubes di Sarajevo, termasuk Pak Ibu Ida. Pak Sarip, Sarip. Ya, Sarip juga ada. Ya silakan saja sosialisasi karena bukan DPRD yang memilih rakyat. Jadi diberi kebebasan dulu mereka untuk ya, turun ada sosialisasi. kurang lebih hampir 1 juta pemilih nanti insya Allah tahun 2024 Iya. yang akan memilih gubernur, wakil bupati, wakilnya dan bupati wali kota provinsi Gorontalo. Pak Gub sendiri mau ke naik? Saya terus terang jujur, setelah jadi bupati itu saya berusia 45 tahun, masih fresh, masih rajin tidur-tidur di kampung. Iya, iya. Setelah usia saya 50-an, 55 ke atas, sekarang 58, saya udah merasa cepat capek. Karena faktor U itu nggak bisa dibantah. Iya. Itu sudah sunatullah, sudah Iya, alamiah. iya, iya. Jadi memang usia itu nggak bisa ini. Jadi sekarang saya berpikir setelah gubernur ini, ya mungkin saya beristirahat dulu. Keluarga saya juga komplain, Bapak ini rapat itulah, partai lah, inilah, kemana lah. Kadang-kadang sudah ada waktu dengan kita, anak-anak saya sudah gede. Betul. Jadi mereka protes, kapan-kapan dong sama kita, berjalan kemana. Tapi saya manfaatkan hal-hal begitu kumpul dari keluarga, umroh. Kita umroh satu keluarga, kebetulan alhamdulillah saya diberikan amanah untuk punya istri 2. Jadi yang satu orang Solo. Jadi amanah. Yang kedua orang Gorontalo dan alhamdulillah umroh sama-sama. mereka dengan baik-baik, hubungannya baik juga dengan anak-anak saya di sana, anak-anak saya di sini, kompak semua. Bagaimana menghadapi dua Dua istri? Satu kenikmatan, Iya. satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada saya, mempunyai istri lebih dari satu, tapi akrab. Orang lain dan Hehengeta. Kira-kira begitu. Tapi apa rahasianya Pak Gub bisa menyatukan dua orang ini yang pasti kalau dipikir ya, siapapun pasti tidak akan mau begitu. Tapi kok Pak Gubernur punya bisa? Kebetulan kedua istri saya ini paham posisi masing-masing. Jadi saya nggak terlalu repot. Jadi Ibu Ida yang tua, istri tua dari Solo, mengakui itu bukan istri tapi sebagai adik. Ya. Yang adik juga Ibu Rika itu menganggap Ida itu kakaknya, makanya manggilnya Kak Ida. Ida juga manggil dia Rika. Jadi seperti kakak adik saya mereka. Jadi sebenarnya bukan peran saya yang ngambil. Jadi mungkin, mereka sendiri yang memposisikan, yang pintar memposisikan 80% diri. 80% mungkin karena mereka juga bisa akrab. Hanya 20% saya. Iya, iya. Karena biar bagaimana saya mengatur, tapi kalau mereka nggak mau terima aturan itu, merasa di sana mereka berhak, di sini juga berhak, saling iri-irian, saling cemburu, nggak jadi juga. Iya, paham posisi Paham masing-masing. posisi masing-masing. Ibu Rika nggak mau urusan pemerintahan karena Ibu Gubernur cuma satu, Ibu Ida, saya yang di belakang. Jadi sampai acara-acara pemerintahan pun nggak mau datang. Ibu Rika tidak mau datang. Jadi memang benar-benar memahami posisinya. Saya 2005 atau 2006 pernah mewawancarai Ibu Ida sama Ibu Rika. Saya tanya mereka pernah ceritakan bahwa waktu ke Singapura itu pakai satu handphone. Karena alasannya kenapa satu handphone? Kan cuma satu orang yang telepon kita. Disitulah nikmat dan anugerah yang diberikan kepada saya oleh Allah. Iya, tidak ada hengeta. Harus kita syukuri itu. Dan kebetulan juga bapak saya sendiri punya istri 3. Ibu saya nomor 2, yang nomor 1 sepupu, yang nomor 2 ibu saya, nomor 3 di Ini jarang-jarang ada kepala daerah yang mau mengakui seperti ini, atau ada pejabat yang mau mengakui seperti ini. Iya, kalau saya mah biasa-biasa aja lah, harus diakui.
harus disampaikan ke publik. Tapi untuk urusan-urusan resmi memang harus ibu. Ya, Urusan untuk resmi formal, pemerintahan. ya Dan pemerintahan. mereka tidak saling cemburu. Kadang-kadang kalau Ibu Ida dapat rezeki, Iya. aku mau kasih ke Rika. Wah, Aku keren. lagi jalan dengan saya di mall di mana kalau Iya. lagi liburan. Bu, cepatan Bu, pulang Bu. Enggak, aku lagi cari si Rika pesan sepatu nomor 36. Aku lagi nyarinya sebentar. Jadi ibu Pak. sudah hafal nomornya. Ya, nomor ini mereknya ini. Jadi beli sama ibu dengan duitnya. Kadang-kadang dia punya kelebihan. Aku mau kasih ke Rika sekian, aku mau kasih sekian. Jadi anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada saya. Jadi di balik kesuksesannya Pak Gub sekarang ini ada istri-istri di Iya. belakangnya. Jadi orang lain ada istri di belakang, Ya. ini ada istri-istri. Jadi Istri. karena doa istri itu Harus banyak ya istri-istri. cukup mujarab untuk suksesnya seorang laki-laki, suami. Tapi itu baru satu istri. Kalau 2 istri. Nah, lebih baik lagi. Tapi ini bukan untuk dicontoh. Ya, kakek saya di agama nggak dilarang. Tidak dilarang. Dilarang. Ada sunnah Rasul. Sudah, kalau soal hadis, soal sunnah saya tidak mau berdebat. Ya, ini sunnah. Dan kakek saya sebelah ibu itu istrinya 8. Pernah istri pertama itu orang Lolak, marga Paputungan dan Megalak. Yang kedua, keempat sampai ketujuh itu orang Gorontalo. Ketika kakek saya, ini cerita ibu saya ya. Ketika kakek saya mau nikah lagi ke nomor 5, itu istri yang tua ini ibunya ibu saya, nenek saya itu datang ke salah satu kakak dari kakek ini. Kenapa nggak adik semua kawin lagi Uti? Kalau begitu kita sudah cukup yang menemani dia ngurus dia. Saya pulang Lolak, pulang kampung, malu Poledang artinya. Oh, Ya, ibunya Pak Gub Iya, orang Lolak. orang Lolak, nenek saya. Iya, oh nenek. Akhirnya dia datang ke kakaknya kakek. Terus kakek panggil, di kakek saya ini dipanggil sama kakaknya. Alima, ti pakai bahasa Gorontalo, ti mau menikah poli, nganape istri datang ke kita mengadu. Kalau kau mau kawin lagi, maka dia sudah pulang kampung ke Bola Mongondo, ke Lolak. Akhirnya berdebat mereka di situ kakak adik laki-laki ini. Tapi jawaban kakek saya hebat, bagus juga. Dia bilang saya mau nikah lagi, hanya takut Allah, bukan takut istri. Daripada kita berzina, berbuat yang tidak-tidak, itu hanya takut istri. Lebih baik saya nikah, karena saya takut Tuhan bukan takut istri. Boleh juga ilmunya itu. Jadi gara-gara jawaban itu Ya, tidak juga. Daripada sembunyi-sembunyi lebih baik. daripada sembunyi-sembunyi lebih baik terang-terangan. Ya, terang-terangan. Iya. Oke, jadi ini karena sudah menyinggung soal ibu, selamat untuk ibu yang hari ini ulang tahun keberapa? Ibu saya Iya, ibu. 88. Alhamdulillah ibu saya sudah 88 tahun dan menurut dokter, ini dokter ahli internis yang mengatakan jarang-jarang saya ketemu orang tua begini kayak oma katanya. Kenapa dok? Itu ginjalnya masih bagus, jantungnya bagus, gulanya nggak ada, pendengarannya masih jelas sekali, membaca mengaji juga tidak pakai kacamata bisa melihat, semua bagus, gulanya terkontrol. Saya bilang alhamdulillah ibu ini. Nah, setelah saya tanya sama mama, kita panggil mama ke ibu saya, mama kenapa mama sampai sekuat ini gini? Kita kuat makan pisang. Jadi ibu saya itu anti kue, anti yang manis-manis, anti gula, kopi apalagi, teh nggak pernah minum, air putih terus dari dulu. Dan hobi jalan. Jadi ibu saya itu kayak laki-laki, bahkan saya katakan lebih dari laki-laki. Karena kenapa? Gagah. Gagah, kuat, tukang marah. Ya mungkin juga turunan dari ibu saya juga tukang marah ini. Tapi bisa menghidupkan 8 orang anak ditinggal oleh papi saya. Saya waktu bapak saya meninggal kelas Usia 6 berapa? SD, belum ujian, mau ujian. Wow. Kelas 6 SD tahun 75 bulan Maret tanggal 18. Bapak saya meninggal di rumah sakit Ali Sabu yang sekarang mall itu. Ketika itu kami ditinggalkan anak 8 orang. Iya, iya, iya. 4 laki-laki, 4 juga perempuan. Saya nomor 3. Yang nomor 1 guru udah pensiun.
terus yang kedua Ibu Ama, ketiga saya. Jadi saya tertua laki-laki harus tampil. Iya. Makanya saya SMP udah dikirim ke Jakarta untuk sekolah di sana agar Sama ibu. bisa, ya, yang diandalkan lah anak tertua laki-laki. Alhamdulillah saya bisa bantu adik-adik, bisa bantu kakak, terutama. Sosok mama Ya. di hadapannya Pak Gub itu seperti apa? Kalau ibu saya Bagi Pak itu Gub. saya bisa katakan sebagai ibu juga, sebagai bapak juga. Bayangkan usia belum 40 tahun. Sudah Ibu saya harus sudah menghidupi. janda. Menghidupi 8 orang anak. Sampai ibu saya itu kemarin pernah bilang, saya melahirkan 8 kali, 8 orang anak, saya urus sendiri. Mulai dari hamil, melahirkan, bayi, sampai gede-gede kalian ini. Tapi saya sakit, kalian 8 orang, belum tentu bisa ngurus saya 1 orang. Iya. Itu benar juga, masuk akal juga. Ya, sosok ibu saya sangat membuat saya bertekad untuk jadi orang, karena kondisinya waktu itu ditinggal seorang janda, umur belum 40 tahun, masih 39 tahun, udah janda, anak 8, hanya mengandalkan pensiun bapak saya sebagai guru. Iya. Dan itulah, walaupun punya kebun, punya sawah, tapi kan harus dikelola sendiri. Nah itu ibu saya itu, makanya mungkin dia sehat. Tapi sudah kalah di kaki, dengkulnya sudah sakit. Karena Sehingga kuat jalan mungkin. Ya, dulu panjat kelapa di mana-mana itu ibu saya jalan. Ibu yang kaki, ini. ngawal sampai ke sawah, menemani kita kerja, hidup mandiri. Dan yang lucunya lagi, ibu saya kan masih muda waktu itu, 39 tahun, 39 tahun itu termasuk muda. Ada yang coba-coba mendekati ibu saya, tapi ya ibu saya nggak mau. Saya mau menghidupkan anak saya dengan kaki tangan saya sendiri, bekerja secara halal, dan juga tidak mau lagi menerima suami. Kalau belum Jadi tentu sampai suami sekarang. saya itu atau yang mengawin saya itu sama dengan suami saya yang pertama, yang memang mungkin sudah sehati, dia sudah rasakan suaminya itu bagus lah orang tua. Walaupun banyak istri. Ya, papi saya. 3 bukan banyak, 3. Kembali ke ini pemerintahan ya Pak Gubernur. Ya. Ini sudah 2 periode. Saya agak ada yang mengganjal ini Pak Gub, soal berita-berita Ya. terkait dengan Gorontalo. Pak Gub kan sudah 2 periode. Ya. Kok Gorontalo masih di angka 5 besar termiskin, kemudian 5 terendah inovasi?